Oke, 2022 gua beli laptop ini. Harganya waktu itu masih sekitar 35 jutaan. M1 Pro base model. Dan 4 tahun kemudian harganya ternyata di seri M Pro-nya sendiri untuk M5 Pro. Kalau kita lihat website iBox per video ini kita buat, harganya nyentuh 49 juta rupiah. Dan gua kira kita semua tahu alasan kenapa harganya bisa naik begitu drastis. Di antaranya juga keterbatasan chip yang ada di pasaran saat ini. Kabar Apple yang udah mulai naikin harga jualnya juga per tahun ini. Jadi mulai dari iPhone, MacBook, baik itu seri Neo, Air, maupun yang Pro. Dan begitu juga perangkat-perangkat yang lain. Tapi di video kali ini gue nggak akan ngebahas spesifikasinya secara detail, karena gue yakin itu juga udah banyak yang bikin, toh di sisi lain juga udah expired, karena ini udah 4 tahun, 5 tahun kelihatannya ini umurnya. Tapi di video kali ini gue lebih berfokus di experience pribadi gue, karena gue sehari-harinya ini pekerjaannya adalah seorang content creator dan video editor. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, video ini akan gue pecah jadi 4 segmen pembahasan. Yang pertama, itu bagaimana gue pakai laptop ini untuk bekerja. Dan yang kedua, bagaimana laptop ini gue pakai untuk entertainment. Terus yang ketiga, daily experience-nya kayak gimana. Dan yang terakhir, bagaimana keawetannya atau support sistem software-nya itu seperti apa kalau dipakai di 2026 ini. Dan langsung aja kita mulai. Pertama kali gue pakai ini laptop untuk kerja, gue pakai langsung untuk ngerender video di Premiere Pro, dan itu resolusinya bervariasi, baik itu Full HD maupun 4K, tapi seringnya sih masih Full HD karena fokusnya masih ke sosial media dengan beberapa animasi yang menurut gue waktu itu cukup berat. Dan beberapa bulan ke belakang ini gue consider untuk mungkin pindah ke CapCut. Disclaimer dulu, CapCut itu bagus menurut gue karena banyak juga yang pakai CapCut, dan gue rasa memasukkan variabel CapCut ke dalam pertimbangan ini juga penting buat kalian. Dan kalau bicara tentang nge-lag-nya, ada nggak sih sebenarnya? Dari experience gue sendiri, itu kemungkinannya sih 1/10, baik itu dari sisi CapCut maupun video editing di Premiere Pro. Kembali lagi, tergantung jenis video apa yang kalian edit, karena video gue yang edit selama ini ya berbatas di hanya video sosial media yang durasinya itu maksimal mungkin 4-5 menitan, jadi bukan yang kayak short movie gitu. Tapi untuk color grading juga masih enak. Oke, gampangannya gini, kalau misalnya kalian export video berdurasi 4-5 menit nih, export time-nya tentu akan lebih cepat di M5 Pro. Tetapi kalaupun peningkatannya ada, mungkin menurut gue sekitar 30-40%. Dan kalau untuk video durasi 4-5 menit itu menurut gue sih masih belum jadi alasan yang kuat ya, baik di Premiere Pro ataupun CapCut. Menurut gue sih semuanya berjalan cukup lancar di laptop ini. Mengingat dia udah punya Thunderbolt juga, jadi kalau misalnya kalian mau foto editing dari SSD ataupun video editing dari SSD langsung ke softwarenya Premiere Pro ataupun CapCut, itu juga masih cakep banget. Ya intinya kalau kalian pakai ini laptop untuk video editing yang ringan-ringan lah durasinya ya, 4-5 menit, dengan konteks video untuk sosial media yang bukan untuk 3D rendering banget nih, gue rasa sih masih cukup powerful banget lah untuk ngerjain hal-hal kayak gitu. Dan selanjutnya, untuk masalah entertainment ya, ini MacBook jelas menurut gua masih jadi juaranya, walaupun dia udah 4 tahun umurnya. Dia udah punya refresh rate 120 Hz dengan teknologi ProMotion. Terus yang kedua, tentu aja layarnya ciamik parah, nggak gue debat lagi deh kalau masalah itu. Emang layarnya MacBook kalau buat nonton konten HDR 4K itu tuh memang manjain banget. Dan untuk scrolling terutama karena udah punya ProMotion itu tadi, itu masih seamless banget. Hampir gue nggak pernah ngalamin yang namanya nge-lag atau kayak stuttering kayak gitu ya ketika scrolling. Paling kalau cuman buka website ClickUp, kalau kalian tahu aplikasi ini, BTW ini nggak di-endorse. Ketika gue buka website ClickUp ini memang dia sedikit nge-lag ya, karena mungkin dia butuh pemrosesan lebih panjang atau gimana, gue nggak tahu. Cuman ketika gue buka ini website, bukan pakai aplikasi ya, ketika gue buka pakai website, emang dia sedikit nge-lag. Jadi mending gue arahin kalian kalau pakai ClickUp langsung aja pakai aplikasinya, dan udah siapa juga selain gue, mungkin gue doang ya yang buka ClickUp dari website doang ya. Oke, but anyway, other than that, itu masih bisa banget kalian pakai buat browsing, YouTubean, scrolling, baca. Lebih enak lagi karena dia walaupun masih LCD tapi dia menggunakan teknologi mini LED. Dan ya kalau kalian speknya itu intinya kayak hampir kayak OLED tapi
enak lah buat ngebaca teks itu tuh juga tajam. Menurut preferensi pribadi gue ya, laptop yang speakernya masih jauh di atas rata-rata saat ini ya, MacBook ini. Terlebih kalau misalnya kalian beli yang versi 16 inci, itu jauh lebih keren warnanya, sumpah. Intinya, speakernya cakep, layarnya cakep, itu monster banget untuk entertainment sih. Oke, selanjutnya kalau kita bilang ini laptop di pemakaian sehari-hari ya, bukan entertainment ya, lebih kayak ke ngetiknya kayak gimana, video call, terutama, itu menurut gua mikrofonnya masih juara menurut gua, karena MacBook ini jelas studio mic quality-nya cakep banget. Ini laptop mikrofonnya menurut gua masih juara sih. Dan kalau kalian penasaran hasil mikrofonnya kayak gimana, ya kurang lebih kayak gini. Ya, kalau kalian penasaran gimana hasil mikrofonnya kalau kita pakai buat video call atau paling nggak video recording kayak gini deh. Dan ini suasananya di kamar yang bisa dibilang sedang. Jadi ada suara mantul, ada suara kendaraan juga di sisi luar kalau kalian misalnya masih kedengeran di sini. Dan yang perlu gua highlight di sini adalah hasil perekaman videonya. Iya, dia masih Full HD. Dan makanya gue lebih pilih pakai iPhone sebagai pengganti webcam ini karena kalian bisa lihat sendiri lebih mending pakai iPhone daripada pakai webcamnya ini. But anyway, kalian bisa nilai sendiri kualitas mikrofonnya kayak gimana. Ini bedanya kalau kalian pakai iPhone buat webcam kalian. Kualitasnya bakal jauh lebih kerasa dibandingin kalau kalian pakai webcam bawaan dari MacBook. Tapi menurut gua kalau emergency oke lah. Dan menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ya, tuh biasa aja kamera iPhone lebih enak cuy buat dipakai webcam. Maksudnya, ini Apple ekosistem, jadi kita bisa pakai iPhone sebagai webcam kita. Dan sekarang ini juga banyak webcam third party gitu ya, yang udah support 4K, sensornya lebih gede. Kayak webcam yang gue pakai ini Ops buat Tiny to LED. Ini webcam jauh lebih cakep dari punyanya MacBook. Dia udah bisa nge-shoot 4K, dia punya sensor yang jelas lebih gede. Yang terpenting adalah kita nggak butuh fitur center stage karena dia punya gimbal 2 axis yang nggak tahu. Gue nggak ngira ini webcam bakal punya gimbal. Kualitasnya cakep sih, kalian juga bisa ngatur exposure-nya kayak gimana. Ini hampir kayak kamera semi-profesional yang dijadiin webcam gitu loh. But it's a good point, maksudnya kalau kalian pengen juga, linknya udah gue taruh di sini, di link affiliate, langsung klik aja. Ini harganya ya lumayan, tapi kalau kalian pertimbangin based on quality-nya, itu menurut gua sih worth the money ya. Ya kalau kalian tanya experience-nya kalau buat ngetik gimana? Ya selayaknya MacBook. Ini adalah laptop yang nyaman loh buat ngetik, buat nulis script kayak gitu tuh, buat ngechat di WA deh. Enak aja, feels-nya tuh nyaman, apalagi dengan ada Touch ID. Kalian login beres lah pakai Touch ID itu intinya. Ditambah trackpad-nya juga enak, nyaman banget, dan itu nggak ada nge-lag sama sekali sih. Even gue pakai trackpad-nya buat swipe pakai 3 jari atau 4 jari ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri itu ya fine aja, seamless aja. Jadi kayak nggak ada nge-lag-nya ketika geser swipe kanan kiri antar window ini nih. Jadi kayak mulai berkurang lagi nih alasan kenapa gue mesti upgrade ke M5 Pro gitu loh. Kalau bicara masalah support system, menurut gue sih Apple masih yang jadi juaranya. Karena kalau kita lihat di beberapa waktu lalu, Apple event, Apple ngeluncurin OS terbaru nih, macOS 27 Golden Gate. Dan kalau kalian lihat di situ, laptop yang disupport salah satunya juga MacBook Pro seri M1 Pro. Dan setelah gue baca-baca, sebagian besar atau kurang lebih sekitar 90% fitur yang ada di macOS Golden Gate ini juga bisa diterapin di MacBook Pro M1 Pro. Iya, 10%-nya itu lebih mengarah ke Apple Intelligence atau Siri AI, karena butuh M3 sampai M5 untuk melakukan prosesan on-device processing ini. Tuh biasanya sebenarnya gue nggak terlalu tertarik, tapi Apple Intelligence ini lebih ke dia ada di situ untuk melakukan pekerjaannya. Jadi bukan untuk disuruh-suruh, tapi dia hanya melakukan pekerjaannya biar pekerjaan kita lebih ringkas gitu loh. Dan kesimpulannya, apakah gue akan tetap pakai ini 2026? Iya, selama laptop ini masih disupport oleh OS terbaru, menurut gue sih masih minim alasan gue untuk upgrade ke laptop terbaru. Apalagi dengan tipikal kerjaan gue sekarang, iya memang video editing, tapi bukan video editing yang heavy banget, bukan yang fokus on color grading, ataupun 3D, ataupun yang motion graphic gitu. Toh kalau misalnya butuh motion graphic pun, ini laptop masih cukup mumpuni untuk resolusi Full HD ya. Tapi untuk resolusi 4K ya bismillah aja sih menurut gue sih ya. Jadi itu cerita gue kenapa gue masih pakai M1 Pro ini di 2026. Toh masih banyak juga teman-teman di sekitar gue, orang-orang sekitar gue yang masih pakai M2 dan M1, bukan seri M2 M1 Pro ya, tapi M2 dan M1. Dan menurut gue kalau ditanya apakah M2 itu jauh lebih baik dari M1 Pro, gue rasa nggak juga, karena kalau kalian lihat spesifikasinya tentu berbeda secara data ya. Cuman by overall experience gue yakin cara penggunaannya sehari-hari untuk browsing entertainment juga 11-12. Jadi sesuaikan aja dengan pekerjaan kalian, dan
Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, jadi kalian gak ketinggalan kalau gue udah upload video baru nantinya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Akhirnya selesai.